Saudara pemirsa, saat ini kembali dengan saya Urbano Strategia Abdulmen. Saya perlu hadir dan menyampaikan saat ini Dr. Andos Johannes Kulbagipse mendatangi masyarakat trans yang ada di Sota, tepat di jalur 2. Dr. Andos Johannes Kulbagipse mendatangi masyarakat untuk menyampaikan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke yang diusung, yang didorong, yang di-backup oleh Dr. Andos Johannes Kulbagipse, sehingga kehadiran Dr. Andos Johannes Kulbagipse di Sota jalur 2 kepada masyarakat trans sekaligus menjelaskan tentang situasi dinamika yang saat pemerintahan yang sudah berjalan saat ini dan harapan-harapan Dr. Andos Johannes Kulbagipse ketika calon gubernur dan calon wakil gubernur serta calon bupati Kabupaten Merauke ketika mereka duduk mendampingi mereka sebagai penasihat. Saudara pemirsa, kita bisa ikuti pernyataan dari Dr. Andos Johannes Kulbagipse kepada masyarakat trans yang ada di jalur 2 Sota. Demikian, saudara. Kita ikuti. Bagi mereka yang ingin supaya berada satu paket, sementara konstruksi dari dukungan melalui dokumen B1 KWK ini kan berbeda. Nah, itu yang terjadi pada kenapa sampai kemudian paket ada yang sudah bergerak lebih dulu mensosialisasikan diri, yaitu ex pejabat itu, yaitu satu ex PJ gubernur dan satu ex bupati. Ya, jadi mereka sudah sosialisasi lebih dulu sambil menyelam minum air gitu. Kemudian yang belakangan ini baru sosialisasi belakangan karena B1 KWK diperoleh pada saat detik-detik terakhir pendaftaran di KPU. Dan yang berikut ya pasangan wakil gubernurnya juga ada musibah meninggal, sehingga 7 hari menurut ketentuan PKPU itu harus dilakukan pengusulan penggantian. Sehingga dalam waktu tempo 7 hari itu bisa dilakukan sehingga KPU bisa mendaftar. KPU setelah pendaftaran di KPU lalu ada pengujian tentang status keaslian dari masing-masing kandidat ini, karena menurut ketentuan gubernur wajib hukumnya harus asli-asli. Tetapi kan dalam situasi terkini MRP bisa jadi tuan Allah untuk merubah yang tidak asli menjadi asli. Ya kan, padahal itu kan hak vetonya tuan Allah itu. Tapi ya udahlah, mau pusing apa itu. Itu ulah manusia gitu. Jadi kita menerima apa yang ada, jadi ada 4 pasangan yang akan dipilih, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wali, semua 4 pasangan ya yang akan dipilih itu. Nah, sekarang kan semua yang berbeda. Apa yang berbeda di dalam kampanye? Yang berbeda itu adalah bagaimana jurus mempengaruhi para pemilih. Jadi yang berbeda di situ. Mungkin jurus janji sudah tidak mempan, kalau dulu masih laku. Ya kan? Kalau jurus janji, kalau masih ada yang ketergantungan, kalau tidak dijanji dia tidak semangat. Kalau masih ada sisa-sisa begitu ya monggo diselesaikan aja. Tetapi kalau udah kapok dari janji-janji itu ya udahlah. Ya udah tobat itu ya. Nah, jadi itu. Sekarang yang penting kan terutama Provinsi Papua Selatan itu sebagai daerah otonom baru. Kita dari 4 provinsi baru ini, yang lain punya kantor gubernur dan segala macam sudah selesai. Satu-satunya yang sial itu adalah Provinsi Papua Selatan, kantor gubernur sampai sekarang belum ada bayangan. Tiang aja belum ada. Padahal kan PJ gubernur itu ditugaskan untuk mempersiapkan itu. Bangun kantor gubernur,
bangun kantor DPR Provinsi, bangun kantor MRP, dan bangun kantor-kantor dinas. Sampai sekarang, kemarin saya baru dari Salor, yang ada itu cuma pandan-pandan aja. Loh, sudah berapa kali sudah meletakkan batu pertama, terus kapan batu pertama itu kan berubah menjadi sebuah gedung. Jadi detail itu bukan jaminan tentang kecakapan orang membangun, bukan jaminan. Orang pikir bahwa detail yang hebat itu menjadi jaminan, nggak ada. Oke, kita sekarang di Merauke, di Papua Selatan. Jadi nanti yang menjadi tugas berat dari gubernur terpilih itu adalah membangun kantor gubernur, membangun kantor DPR provinsi dan segalanya. Karena itu prakondisi yang harus dilakukan konstruksinya oleh PJ Gubernur dengan waktu yang dikasih 2 tahun. Ternyata tidak. Terus masih ada lagi untuk mau meningkat dengan status lagi kecakapan, dengan status kegagalan, lalu memaksa diri lagi untuk naik jadi gubernur lagi gitu. Terus apa yang mau dinilai? Kan sangat disayang-sayang. Satu, jalan-jalan semua, terutama di daerah Kurik Salur kan. Jangankan daerah Kurik Salur, jalan dalam kota aja, payung, jalan payung aja sudah bagaimana gitu. Dana APBD 2 triliun, tambah lagi 250 miliar lagi pinjam dari Bank Papua. Terus apa yang mau dilakukan dengan uang itu? Tidak ada konsep. Tanpa konsep bisa meminjam uang, dan uang itu mau dipakai, padahal itu kan uang rakyat. Apa yang mau dibangun? Yang kelihatan hanya kantor DPRD kabupaten. Dengan uang itu baku bagi, 200 miliar, bupati pegang 200 miliar, di DPRD kasih 50 miliar, itu yang gedung yang lagi dibangun. Terus yang lain? Ya orang kan anggap ya biasa-biasa aja lah, udahlah. Kan kita perlu bahwa siapapun dia harus punya komitmen untuk melihat bahwa daerah kita ini sekalipun potensial, tapi bagaimana membangun daerah potensial itu? Tinggal polesan saja sudah jadi daerah hebat. Tapi kalau yang daerah potensial aja tertinggal dan daerah yang tidak potensial lebih maju, nah salahnya di mana? Ya. Jadi kami datang lagi ke tempat ini dengan pemikiran bahwa masyarakat yang mendapat tugas untuk menjaga tapal batas Republik Indonesia di Sota ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius dan lebih khusus, karena ini adalah beranda pengatur kedaulatan Timur Indonesia. Dan penempatan atau ada warga persekutuan yang ada di tempat ini itu adalah warga lokal suku Kanom dan juga warga-warga lainnya yang telah bersepakat hidup bersama-sama, lalu pemerintah mengalokasikan tempat ini sebagai tenaga pengawal tapal batas Republik Indonesia di Sota ini. Jadi itu kita baru bicara bahwa ada kelompok warga yang dengan kondisi apa adanya
melaksanakan tanggung jawab kebangsaan, tanggung jawab kenegaraan. Sehingga di era kepemimpinan Pak Prabowo nanti dan di era kepemimpinan bupati dan gubernur kali ini kita sudah mencanangkan beberapa konsep bahwa perlu ada peningkatan status titik-titik strategis. Jadi perlu ada peningkatan status dari titik-titik strategis. Salah satu titik strategis yang ada itu yaitu SOTA. Nah, bagaimana titik strategis ini dikembangkan? Tentu dengan konsep kota satelit perbatasan. Jadi ini akan menjadi salah satu kota satelit perbatasan. Selain nanti kita berpikir tentang Pukul 13 dan yang lain untuk menjadi pagar atau pengaman kedaulatan ini. Jadi ada kota strategis di sini, tapi ada satu kota strategis di sana yang harus ditunjang dengan koneksitas, aksesibilitas jalan darat yang benar-benar memadai, supaya pergerakan ekonomi dan juga pergerakan satuan-satuan pengamanan ini bisa dengan mudah melakukan manuver gerakan untuk mengamankan wilayah perbatasan jika sewaktu-waktu ada tensi tertentu yang naik di tempat ini. Jadi konsep bahwa kemarin saya sudah bicara dengan tim Pak Prabowo, tapi itu tim dari tim kedaulatan pangan. Tim kedaulatan pangan dalam rangka Indonesia berdaulat pangan gitu dengan memanfaatkan, artinya mengembangkan daerah-daerah potensial agraris yang ada di berbagai daerah di Indonesia, tapi khusus kita di Papua itu difokuskan di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke dan secara administratif berada di bawah naungan Provinsi Papua Selatan. Ya, sehingga tim perancang kota satelit. Kota satelit ini nanti ada beberapa versi, tapi itu berdasarkan keunggulan ada yang berbasis keunggulan komparatif, ada yang berbasis keunggulan strategis, ya, dari strategi geopolitik. Jadi dari tinjauan geopolitik, geoekonomi itu juga akan menjadi satu catatan. Ini dia dari sisi tinjauan geopolitik, karena ini perbatasan, dan dia pengamuk, bingkai pengaman kedaulatan ini, sehingga kota ini harus benar dihadirkan dan meningkatkan statusnya dari sebuah distrik menjadi sebuah kota satelit. Itu konsep yang kemarin saya sudah lontarkan kepada tim dari Pak Prabowo waktu kemarin saya pergi mendapat penghargaan dari pemerintah. Dan mungkin masyarakat kecewa saya tidak bisa maju jadi gubernur, tapi ada tugas lain yang diberikan oleh pemerintah. Dan tugas itu lebih fokus kepada menyatukan kekuatan tenaga petani untuk mencapai swasembada pangan. Jadi saya ditugaskan oleh Presiden, SK-nya saya sudah bawa di mobil. Ditugaskan oleh Presiden untuk menjadi penanggung jawab program swasembada pangan region Papua Selatan. Lalu yang berikut, saya menjadi komisaris, salah satu komisaris di Agrinas. Jadi ada dua tugas yang dikasih oleh Presiden untuk saya terlibat di dalam.
bersama-sama dengan anggota tim lainnya untuk kita coba merumuskan konsep aktual tentang Agrinas dan juga konsep tentang peningkatan produksi dari semua jenis produksi dan keunggulan komparatif wilayah dari Sota ini lebih diarahkan kepada mungkin di sini sayur-sayurannya. Lalu yang berikut itu ada usulan tadi tentang pengembangan vanila, yaitu akan menjadi potensi-potensi yang menjadi potensi keunggulan swasembada kita, mau sampaikan swasembada sayur-sayuran dan juga swasembada tanaman ekspor berupa vanili, dan ini harus dikembangkan skalanya dari skala-skala kecil, karena kalau misalnya di musim panas kita tidak ada air, ya berarti kita tunjang dengan mempoponisasi. Macam kemarin kita bantu teman-teman di Kartini, lalu ada juga yang kemarin mau dibantu lagi di daerah Muting, sehingga usulan tentang bagaimana kita merawat vanili di waktu kemarau, karena ini akan mempengaruhi produksi sama dengan sawit sekarang gitu. Di kemarau sawit buahnya jadi kecil-kecil, sehingga kan mempengaruhi produksi minyak sawit di sini. Dan di sini kalau ini menjadi salah satu keunggulan komparatif selain sayur-sayuran, ada produksi untuk vanila, itu juga akan mendapat perhatian. Jadi semua satu kesatuan yang ada di situ akan berpayung dalam konsep pengembangan Sota sebagai satu kota satelit perbatasan. Jadi itu program utamanya yang akan menjadi payung, sehingga master plan untuk pengembangan Sota menjadi salah satu kota satelit perbatasan itu harus didukung dengan penataan wajah kota satelitnya, terus dukungan infrastruktur aksesibilitas seperti jalan-jalan, dan juga bagaimana air rawa biru yang dia dialirkan jauh ke kota, tapi masyarakat di sekitar tidak dapat suplai air, padahal rawa birunya ada dekat-dekat dengan masyarakat. Hingga salah satu konsep untuk menunjang air bagi warga kota satelit itu adalah menggunakan pipa dari rawa biru dialirkan ke sini dan ada bak penampung, lalu warga bisa mendapat suplai air layak konsumsi. Itu konsep yang nanti akan saya angkat selaku penanggung jawab regional Papua Selatan untuk pangan ini, sehingga masyarakat waktu di musim kemarau masih bisa menanam dengan memanfaatkan 2-3 sumber air di musim hujan dari langit. Lalu ada rekayasa teknologi yaitu mungkin bendali, tapi bendali kan juga harus ditunjang dengan urbanisasi, ya, sasaran penduduk. Lalu yang ketiga itu adalah pemanfaatan atau mengalirkan air dari rawa biru masuk ke kota satelit ini. Ya. Nah, di sini juga akan menjadi pusat pendidikan, karena ada keluhan anak-anak masyarakat dari sini ke sana, mereka mengalami hambatan, pertama soal tempat tinggal,
Hingga tadi ada usulan masyarakat untuk kita mencoba akomodir warga untuk bisa memiliki asrama bagi warga dari sini gitu. Lalu yang kita pikir bahwa mutu pendidikan di daerah terdepan kedaulatan Republik Indonesia ini, daerah terdepan, bukan daerah terbelakang, tapi daerah terdepan mutu pendidikan warga negara di daerah kedaulatan ini, di perbatasan kedaulatan ini harus baik. Jangan sampai warga kota saja yang kemudian mengalami peningkatan kecerdasan, tapi warga-warga belakang karena konsep pengembangan SDM-nya yang tidak tertata dan tidak terstruktur menjadi korban dari cara kita membangun rangkaian struktur pendidikan yang ada di sini. Termasuk juga kesehatan. Ya, gedung puskesmas ini sudah dibangun, tapi apakah kemudian sudah ada gambaran tentang pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat? Kalau warga dari daerah sekitar masih terus datang ke Kota Merauke untuk mendapat, berarti peranan dari puskesmas ini belum maksimal. Ya. Kalau sudah maksimal, masa untuk Pano dan Kaskado saja harus datang berobat sampai ke sana gitu. Tapi kalau bisa ditangani di sini, ya ini yang menjadi konsep, ada perhatian kita untuk coba melihat beberapa perkembangan yang ada. Contoh evaluasi yang kita lakukan, penerimaan pegawai, pelamar terbanyak itu lulusan SMA. Berarti kita pendidikannya belum maksimal sampai ke perguruan tinggi. Padahal kita di zaman saya sudah bangun universitas negeri. Nah, universitas negeri ini kan belum mampu mencetak SDM yang kemudian akan mengisi formasi dari birokrasi provinsi dan birokrasi kabupaten. Ya. Dari sini saya sudah dapat gambaran bahwa kita mungkin belum membuat satu rancangan konsep tentang pengembangan pendidikan mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Hingga lulusan universitas yang ada itu benar-benar lulusan yang bisa dijamin kualitasnya gitu. Dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berwawasan, bukan lulusan yang membawa masalah bagi pemerintah dan masyarakat di sini. Kemudian pengembangan ekonomi masyarakat dengan sekarang kan kita untuk beli bibit saja kita semua harus ke Merauke, ke apa ini yang jual bibit-bibit ini. Ya. Sehingga mereka untuk beli bibit saja harus ke sana. Kenapa kita tidak mengembangkan daerah-daerah yang memang potensial, misalnya di sini potensial untuk tanaman kol dan tanaman-tanaman lainnya gitu. Kan di sini kan ada pusat untuk jenis sayur-sayuran seperti itu supaya dia bisa menyuplai sayur ke kota gitu. Nah, bibitnya juga harus mendapat perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan entah siapapun dari mana yang menyediakan bibit di tingkat lokal, daripada masyarakat kan jauh. Dan kita pergi kan beberapa resiko gitu. Resiko di jalan, resiko ban, resiko minyak habis di jalan dan segala macam gitu. Jadi segala resiko ini kan harus diatasi dengan cara membawa kebutuhan petani itu ke wilayah domisili para petani gitu, supaya mereka tidak perlu jalan lagi
buang ongkos, buang bensin, buang waktu untuk datang ke agrosurya, agrosurya ya. Nah itu salah satu contoh kecil yang kita mau lakukan. Lalu yang berikut, kenapa sampai orang tidak tertarik datang ke sini? Karena ini masih dianggap kampung. Tapi kalau dia sudah jadi kota satelit, berarti kan akan mendorong sektor lain untuk masuk. Ya. Kalau masih suasana kampung, tidak ada yang, karena mereka pikir ini daya beli. Jadi bagaimana daya beli bisa meningkat? Daya beli itu hanya bisa meningkat, pertama, pendapatan petani harus meningkat, lalu yang berikut bahwa mereka akan menjadikan untuk menjualkan produk-produk alat-alat pertanian sampai kepada bibit ke tempat ini. Jadi itu bagian dari rancangan konsep yang kita dari kandidat nomor 1 Gubernur Papua Selatan dan kandidat nomor 2 Bupati Merauke, itu satu paket. Jadi gubernur, wakil gubernur itu nomor urut 1, bupati, wakil bupati itu nomor urut 2. Ya ini 1 dan 2. 1 untuk provinsi, 2 untuk kabupaten. Ya. Dan untuk nomor 1 itu Darius Gewilom Gemse dengan Yusak Yalo, mantan Bupati Bovendigul. Lalu untuk Bupati Merauke periode 2004-2029, 2024-2029 itu Christian David Tarikan Gemse, anak blasteran antara kami orang Papua, dan kebetulan dia bapaknya itu sepupu saya dan dia itu merupakan ponakan. Ibunya orang Banyuwangi. Jadi itu yang nanti maju untuk bupati dengan pasangannya Pak Kusmanto dari PKS. Ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan untuk dukung di 27 November nanti, ya itulah pasangan yang kita sama-sama ya perjuangkan untuk dimenangkan di 27 November tahun 2024 nanti. Ya, ini kita harap bahwa masyarakat bisa meyakini paket pasangan ini untuk bisa didukung, selain pasangan-pasangan lain yang mungkin sudah datang kampanye atau mensosialisasikan diri dan mensosialisasikan program. Ya, jadi ini polanya macam-macam untuk meyakinkan. Ada pola konyol yang saya baru dapat. Ada yang bagi motor di salah satu tempat di Yagepo. Tapi kalau motor dikasih cuma 1-2 orang, nanti masyarakat lain bilang, iya lu enak udah pemotor lu pilih sendiri, kita nggak pilih kan, mampus kan jadinya kan. Iya kan. Itu bumerang, itu enggak, pikirannya enggak strategis. Kalau mau ya yang umum-umum, misalnya ada sarana peribadatan, karena banyak orang yang akan ya beribadah di sarana peribadatan itu. Macam kemarin mereka pompa air, karena air akan dinikmati oleh warga yang ada di kampung itu. Kemudian ada juga untuk ya jalan-jalan tertentu seperti di Wasur, ya kita bantu. Ada yang sekolah di Palang. Tadi malam baru saya bicara dengan pemiliknya, ngapain dulu hukum orang-orang anak-anak sekolah nggak ada sawah, kamu Palang itu sebenarnya pendidikan kalian itu kemana, saya tanya. Sasarannya apa? Palang sekolah, anak-anak sudah berapa bulan nggak sekolah. Terus saya tanya, ini mau dijual atau mau dibayar apanya?
Wah itu 6 miliar misalnya. 6 miliar itu cuma luasnya berapa? Saya bilang ini kan nggak masuk akal. Kalau mau dibantu, ya sekian aja kita sanggup untuk bantu. Supaya anak-anak yang tidak berdosa jangan terhambat pendidikan sambil sekolah di rumah-rumah pribadi gitu. Ya ini contoh-contoh yang berguna untuk kemaslahatan orang banyak. Tapi jangan lakukan hal-hal yang konyol gitu. Tapi ya itu cara mereka mungkin yakini mau mendongkrak nama, mau mendongkrak simpati, tapi justru malah konyol. Ya gitu. Jadi itu contoh-contoh bahwa kalau misalnya ada yang masyarakat merasa dan itu berguna untuk banyak orang bisa memakainya, bisa memanfaatkannya, ya saya kira yang begitu-begitu yang kalau kita mau tunjang ya tunjang yang begitu. Tapi ya lain koki, lain masakan, lain guru, lain ajaran. Ya monggo aja gitu. Nah ini situasi yang ada di sini dan kita mau bahwa kita akan masuk ke daerah ini dengan salah satu pendekatan konsep yaitu kota satelit tadi itu. Ini kan akan menjadi salah satu isu kita adalah mau jadikan Sota sebagai salah satu kota satelit perbatasan. Nah, kota satelit perbatasan ini ditunjang dengan air layak huni, layak konsumsi, dan juga blok-blok kota ini supaya wajah kotanya lebih tertata dengan baik. Lalu dia menjadi pusat pendidikan bagi warga setempat, termasuk warga-warga yang ada di orang Kanom dengan orang Ye yang dari Terai, lalu Ramu dan juga warga-warga lain. Jadi kita membawa pendidikan sampai ke tingkat suasana kota. Kita coba merubah suasana kampung menjadi suasana kota. Suasana kota itu dengan konsep kota satelit itu tadi. Dan ini kota satelit perbatasan yang tadi anak masyarakat di sana mereka singgung tentang PLBN. PLBN tentang konstruksi pasar yang dirancang pasarnya di belakang, orang lewat di depan. Nah, bagaimana kita menata kembali konstruksi pasar itu supaya orang lewat di kiri kanan itu ada pasar gitu, ada jualan masyarakat. Gitu. Nah, itu usulan-usulan tadi yang kita coba tampung, kita coba gali dari apa yang sesungguhnya masyarakat alami yang tidak bisa diselesaikan, sehingga kita datang untuk menyerap apa yang menjadi hambatan, dan hambatan itu yang akan mempengaruhi gerak perkembangan masyarakat dalam membiayai berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana membiayai anak untuk sekolah, karena sumber pendapatannya sekarang kan dari sayur-sayuran gitu. Kalau ada sumber pendapatan lain, mungkin yang lain ada usul soal panili, ya kita dukung gitu. Dan ada aspek-aspek lain yang akan muncul sehingga kita ingin menyerap Cina dari PNJ. Dan kita ada perbedaan kurs dengan Cina kan. 300 atau berapa. Sehingga ini menjadi pusat, orang PNJ bisa belanja ke sini. Jadi mereka menyuntikkan uang masuk ke kota satelit kita ini. Selain nanti para pengunjung yang datang, lalu kita akan membuat semacam sertifikat. Orang dari luar datang, dia pernah datang, sertifikat dia bawa sertifikat itu bahwa dia pernah datang ke salah satu kota perbatasan kedaulatan Republik Indonesia di Sota. Itu yang mau kita lakukan. Lalu bagaimana pelayanan di tapal batas ini? Ya, ada kombinasi yang mau kita lakukan gitu, karena ini menjadi tanggung jawab bersama dari beberapa warga yang punya latar belakang kebinekaan. Kita menghadirkan wajah kebinekaan itu dalam
pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan oleh warga setempat yang merupakan kombinasi antara warga lokal dengan tenaga-tenaga pionir yang ada di tempat ini. Ya. Jadi pemahaman tentang transmigrasi itu programnya. Tapi program ini kan didukung dengan menghadirkan tenaga pionir. Nah, ini yang pemahamannya melahirkan sebuah pandangan yang sama sekali tidak mendongkrak fisiologi atau kejiwaan dari warga yang ada. Makanya programnya adalah program transmigrasi, pemindahan penduduk, tetapi yang dipindahkan itu adalah tenaga pionir. Yang dipindahkan itu adalah tenaga pionir. Ada pionir yang mereka mengembangkan lahan untuk persawahan, tapi ada pionir lain yang mengembangkan misalnya kol dan sayur-sayuran. Mengembangkan juga sapi di sini. Itu kan tenaga-tenaga pionir. Jadi pendekatan seperti ini memang harus menjadi topik dari program yang mau kita kembangkan ke depan. Lalu yang berikut ya soal keamanan. Sudah ada konsep besar dari yang saya dengar dari pemerintah pusat supaya warga itu nyaman hidup di titik manapun di Provinsi Papua Selatan. Jadi dia nyaman. Dia tidak terusik karena ada ketakutan. Tapi kita mau jamin itu bahwa semua warga yang mendiam ini lalu dia berpergian melewati jalan-jalan ini dalam keadaan aman. Ini menjadi penting untuk pemerintah harus menjamin itu karena itu tugas negara. Sehingga konsep-konsep itu yang coba dijabarkan karena dalam sistem ketatanegaraan kita, gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi pengoptimalan peranan jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu harus benar-benar teraplikasi di dalam konsep ini karena dia punya perangkat pelaksana. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada para calon ini supaya mereka memahami tugas siapa mereka, bagaimana siapa mereka, apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana melakukan itu peranan itu. Jadi konsep kita yang sebenarnya yang benar-benar strategis itu hanya pengembangan Sota menjadi kota satelit itu dulu dengan segala dampak positif yang kita akan hadirkan di dalam. Jadi sederhananya begitu. Sota akan dijadikan kota satelit daerah perbatasan dengan menghadirkan berbagai sarana penunjang yang membawa dampak positif bagi warga masyarakat yang berada di kota satelit itu sendiri dan daerah akses seperti Kano, seperti di Yanggandur, Rawa Biru, Yakiu, dan juga saudara-saudara di Yelambu dan Terai. Ya. Nanti di sini ada kota satelit satu lagi yang sekarang jalannya lagi dibangun dari kampung saya masuk ke Selo, dari Selo ke sini. Dan kota satelit itu basisnya sawit. Kalau ini adalah basisnya kedaulatan. Ya. Sehingga bagaimana melihat wajah perbatasan di sini, ya, olesan nuansa kedaulatan itu harus lebih dia menonjol di situ karena ini dari tinjauan geopolitiknya ada di sini. Lalu yang itu dia jadi kota ekonomi. Bagaimana ekonomi rakyat di daerah kedaulatan ini supaya rakyat berdaulat dalam ekonomi. Ini juga menjadi oretan konsep kita dari paket nomor urut 1 dan nomor urut 2 gitu. Paket nomor urut. Tapi yang membuat kita bertahan dalam pangan itu kan Bapak dan Ibu semua. Pemerintah itu hanya pembuat judul aja. Mana bapak-bapak itu dengan sepatu necis-necis masuk ke sawah-sawah gitu. Terus bagaimana supaya ketahanan pangan ini bisa terjadi?
tunjang para pelaku tani supaya mereka nanam dan berhasil. Gitu aja tujuannya itu. Di mana ada bapak-bapak dengan baju-baju sudah netes-netes masuk ke sawah? Sudah masuk ke mana? Jadi saya lebih cenderung bahwa program ketahanan pangan itu lebih kepada peningkatan dukungan kepada para petani supaya mereka bisa memaksimalkan produksi, dan dari pemaksimalan produksi itu terjadi ketahanan pangan. Ya. Tapi nggak apa-apa kan, sudah judul ini kan udah keren ini. Ya. Tapi saya sebagai orang yang diberi tugas sebagai pengawal dari, namanya juga keren, ya, penanggung jawab program swasembada pangan gitu. Judulnya keren gitu. Terus nanti kalau masyarakatnya nyeletuk, opo. Ya, jadi ada program ketahanan pangan dari beberapa jenis komoditi sesuai dengan keunggulan komparatif dari potensi wilayah kita, itu yang akan dikembangkan. Tadinya singkong kan mau dikembangkan pabrik tapioka di Kamnosari, yang pabriknya sekarang sudah penuh dengan pohon-pohon. 35 miliar itu. Terus kemudian tebu mulai dari Sermayam 2. Sermayam 2 sampai ke Wenda Asri sana. Karena mereka kerja dari situ ke Wenda Asri. Lalu padi, ini ada 2 program. Program untuk oplah. Oplah itu adalah lahan terbangun yang 40.000 hektar itu dibenahi saluran irigasinya, dibenahi jalan usaha tadinya, lalu menunjang para petani dengan sarana produksi, ya, alsintan, kemudian juga peremajaan benih, bibit, supaya jangan bibitnya campur sari melulu gitu. Tapi kan kalau sudah tahu bahwa ini bibit campur sari, kan lihat aja kalau sudah tinggi rendah itu sudah campur sari itu bibitnya itu. Ya berarti kan udah nggak satu jenis varietas itu. Ya, lalu dengan pembangunan daerah selatan. Pembangunan daerah selatan ini kan kita mulai dengan menghadirkan sentra-sentra, ada pengendali percepatan pembangunan wilayah gitu. Bagaimana percepatan pembangunan wilayah dilakukan? Dilakukan dengan cara menata wilayah administrasi pemerintahan pada saat itu. Dari satu kabupaten dipecah menjadi 4 kabupaten, Merauke, Bovendigul, Mapi, Asmat. Dari situ lalu kita dengan dukungan 4 cakupan wilayah kabupaten itu kita mendirikan sebuah provinsi menjadi satu daerah otonom baru di Papua Selatan. Dengan harapan bahwa yang menjadi pusat pengendali dari payung provinsi itu, dia mengendalikan kabupaten, kabupaten mengendalikan distrik, distrik mengendalikan kampung-kampung. Khusus kota ya ada kelurahan. Itu mengendalikan kampung-kampung. Ya. Supaya sentra-sentra pemerintahan, negara hadir. Kita bilang negara hadir, ya, negara hadir dengan menghadirkan lembaga-lembaga negara. Negara hadir bagaimana? Dia hadir di provinsi, dia hadir di kabupaten, dia hadir di kecamatan, dia hadir di distrik, dia hadir ke kampung-kampung. Negara hadir di dalam konstruksi lembaga-lembaga itu yang secara hierarki dimulai dari provinsi, dari nasional sampai tingkat RT RW itu. Karena di situ ada ujung-ujung tombak yang mendampingi masyarakat di tingkat basis, lalu
tata administrasi pemerintahan terjadi di tingkat atas. Nah, karena dulu Papua Selatan itu sama dengan kapal yang sedang menuju ke barat. Mesinnya cuma satu, tapi mesinnya itu di punggung sana. Dia harus memacu percepatan pembangunan ini. Dia tarik dengan mesin, satu mesin, bagaimana pulau besar itu bisa didorong untuk dia bisa lebih cepat maju. Nggak bisa. Akhirnya kita tambah mesin pembangunan yang namanya provinsi-provinsi dan juga ada tambahan kabupaten. Ya. Dan sekarang supaya masyarakat tidak terjebak, khusus warga lokal, ini sudah mulai terjebak. Mereka dari asmat jadi pemulung. Akhirnya sekarang dia lebih galak, dihancurkan panci-panci orang, parabola orang, juga dihancur. Mau ditegur marah bawa parah. Berarti ini kan kegagalan kita pemerintah yang tidak membentuk mereka menjadi orang yang memproduksi sesuatu, tapi bukan dengan cara mengambil panci orang, mengambil parabola orang. Kalau ditegur, datang bergelombol lagi mau menyerang orang yang diambil barangnya, itu kan kesalahan. Ya, nah itu sebuah kesalahan. Itu akibat sebuah desain pembangunan kita yang lebih mau fokus di kota, dan fokus di mana juga nggak jelas. Sehingga kita ingin perjelas dengan membagi suasana kota ke seluruh Papua Selatan. Ada suasana kota di sini di Sota, ada suasana kota di daerah Bupul sana, di Moting sana, ada suasana kota di Wogikel di Wanam sana, ada suasana kota di daerah Mapi dan Asmat dan di daerah Muyu. Ini konsep membawa suasana kota ke daerah-daerah terjauh, sehingga masyarakat dan segala fasilitasnya kan ada di situ. HP, orang bisa HP tanpa sinyal, gangguan sinyal, berarti kan kita harus lengkapi dengan antena-antena yang benar-benar menjangkau mereka, sehingga dari titik terjauh pun mereka berkomunikasi ke segala titik terjauh juga tetap dengan jaminan tidak ada gangguan apapun dalam mereka berkomunikasi, sehingga terjadi apapun di suatu daerah, mereka bisa dengan mudah mendapat dukungan pengamanan. Ya. Jadi itu konsep yang menjadi strategi kita. Bagi paket nomor 1 dan nomor 2 adalah mengembangkan, menghadirkan suasana kota ke seluruh titik terjauh dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah itu. Misalnya di sini keunggulan komparatifnya adalah daerah perbatasan, tapi keunggulan komparatif di daerah pertanian itu adalah misalnya sayur-sayuran dan juga pengembangan aspek-aspek lain di tempat ini. Wanam keunggulannya karena dia di area pesisir, ya ikan dan juga nanti sawah di sana. Ya, daerah-daerah lain juga sama. Nanti kita akan lihat, tapi konsep yang saya selaku penanggung jawab ya swasembada pangan untuk region Papua Selatan, itu konsep itu sebagai tokoh dari sini yang berasal dari basis Papua Selatan, itu saya akan angkat itu sehingga masyarakat kita terfasilitasi untuk tidak lagi terjebak dengan kondisi jalan yang seperti, tapi mereka bisa berkembang di daerah kota-kota satelit itu. Saya kira itu yang menjadi catatan kita sore hari ini untuk kita share kepada masyarakat. Mungkin ada catatan-catatan lain yang perlu dimasukkan dalam memperkaya konsep dari kota satelit Sota ini. Mungkin ada pandangan-pandangan dari bapak-bapak yang selama ini hidup di daerah Sota ini, mungkin ada usulan atau pandangan-pandangan lain. Jadi dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Eko Andi. Rumah saya di jalur 3B. Ya Bapak, yang Bapak tadi sudah menjelaskan ke kita, untuk Sota ini bisa menjadi kota satelit. Nah, tapi sebelumnya kami masyarakat Sota ini masih sangat tertinggal, Bapak. Yang dimaksud tertinggal itu kami butuh sekali
yang kami butuhkan saat ini khususnya untuk masyarakat kota, pertama yaitu tenda Bapak. Karena selama ini kami ini masyarakat kota kalau membuat acara, pernikahan atau apapun itu kita pakai terpal Bapak. Lalu yang kedua untuk di kesenian khususnya kami orang Jawa itu keseniannya udah lumpin Bapak. Dan kami di Sota ini belum punya alat-alat tersebut Bapak. Dulu pernah punya buat sendiri, tapi dengan berjalannya waktu alat-alat itu telah rusak Bapak. Makanya untuk di Sota ini masih sangat tertinggal Bapak. Maksudnya kalau adanya galumping itu kan masyarakat bisa terhibur dengan adanya kesenian, gitu Bapak. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mohon maaf. Sekian Bapak. Terima kasih Mas semua. Di bawah perkenalkan diri saya Gabriel Wahid. Saya dari Sunan Purnawirawan PGAD. Saya dan kami 2 kali di Sota, terakhir pensiun di Distrik Kuriling. Bapak saya secara pribadi melihat di situs-situs Bapak atau di medsos, Bapak sangat berperan untuk memperhatikan daerah Merauke ini, khususnya ujung timur Indonesia. Tidak ada negara-negara lain bisa nyanyi dari Sabang sampai Merauke, cuma ada di Republik Indonesia. Yang pertama Bapak. Yang kedua, saya terakhir lihat bahwa punya YouTube atau video Bapak jadi salah satu pemegang inti dari ketahanan pangan di Provinsi Papua Selatan yang sekarang lagi dikerjakan, yaitu ketahanan pangan singkong dari tebu dan sawit kerjasama dengan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya sangat bangga. Yang ketiga Bapak berbicara di YouTube itu tentang pembangunan di daerah Merauke ini, di timur Indonesia. Salah satu tokoh yang membuat sampai jadinya Provinsi Papua Selatan adalah Bapak. Yang keempat, Bapak adalah bupati yang menjabat 2 periode dan membangun daerah Merauke sampai saat ini. Dan peran Bapak juga salah satu yang saya lihat terjadinya daerah terintegrasi di daerah Sota ini. Saya catat bahwa punya penyampaian ada 10, cuma yang saya mungkin mau sampaikan Bapak, yaitu kami di daerah Merauke ini ada 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Di sini hampir rata-rata petani gulung semua Bapak. Tapi kami kendala di musim panas seperti saat ini, kendala di air. Saya sangat setuju dengan bahwa punya rencangan melalui calon bupati Bapak Christian dan Bapak Kusmanto dengan gubernur, yaitu 01 dengan nomor 1 dan nomor 2. Terutama akses air dari Kampung Rawa Biru ke Sota ini. Ya. Kalau kita hitung dari Rawa Biru ke Sota ini tidak sampai ratusan kilometer. Dan dari Sota ini ke pertigaan Rawa Biru sekitar 24. Dari pertigaan mau masuk ke kampung itu 8 kilo. Terus dari kampung yang Gandur ke Rawa Biru itu sekitar 8 kilo. Jadi tidak terlalu jauh. Merauke itu cukup jauh. Kenapa bisa akses air dari Rawa Biru ke Kabupaten Merauke bisa ada, sementara kami di sini tidak ada. Saat ini kami di musim hujan, yang musim panas ini kesulitan air, jangankan untuk petani, untuk lahan. Kami untuk mandi dengan FCK mandi cuci kaku saja agak susah di sini. Jadi saya sangat setuju dan mendukung program itu Bapak, untuk sumber air bersih dari Rawa Biru. Yang kedua, fasilitas sarana dan prasarana puskesmas. Memang Bapak bilang puskesmas sudah ada, tetapi sarana prasarana dan dokter-dokter dari masing-masing spesialis atau disiplin ilmu itu belum ada. Dan saat ini puskesmas ini kami lihat sudah tidak terawat baik, sehingga masyarakat lebih banyak, terutama minta maaf ya kalau saya salah, warga lokal lebih senang pergi ke satgas berobat yang selama ini saya alami. Betul tidak Bapak? Jadi
kami minta mungkin tidak ada lagi dokter PTT, tapi dokter yang aktif bertugas di daerah puskesmas ini. Berkaitan dengan Bapak bilang, SOTA akan menjadi kota satelit. Yang ketiga, sarana prasarana yang Bapak sampaikan untuk anak-anak dari kampung SOTA, khususnya dari perbatasan SOTA, Ulilin, itu harus dibangun asrama untuk anak-anak sekolah. Terutama yang tinggal, orang tuanya tinggal sini, tapi bersekolahnya di kota. Ini menjadi kendala Bapak, karena tiap minggu itu orang tuanya ke sana, atau tiap bulan orang tuanya ke sana. Apalagi kayak macam Bapak yang saat ini ada sini, mau urus anak sekolah kah, atau mau urus tani di sini. Ini jadi kendala Bapak. Jadi mungkin kalau itu terwujud, dan saya yakin secara pribadi bagaimana hubungan kerjanya Bapak dan berubah dengan Pak Prabowo sampai turun ke bawah. Itu sudah secara status politik dengan ini saya sudah bisa lihat, saya itu dibandingkan 3 kandidat yang lain. Itu Bapak. Jadi saya dengan kerendah hati Bapak, saya mohon sarana prasarana untuk anak-anak sekolah yang orang tuanya tinggal sini dibangun di daerah Kabupaten Merauke sehingga mereka bersekolah dengan tenang. Yang keempat Bapak, kami sini memang merasa aman. Tapi tadi Bapak bilang aksesibilitas dari Kota Merauke ke SOTA akan ada dibuat pos-pos pengamanan. Bapak, saya sangat setuju Bapak. Karena berapa kejadian, saya waktu kejadian Rami, berapa kejadian ada tenaga medis yang diperkosa di sekitar Bilas ke sini. Terus ada berapa lagi yang dibacok-bacok, itu yang menjadi kami kadang turun warga sini menggunakan kendaraan roda 2. Kadang ibu-ibu juga yang bertugas guru di sini dengan medis ini, yang suaminya tinggal di kota atau keluarga tinggal di kota, lalu ke sini merasa ketakutan dengan kejadian yang malam bacok-bacok itu. Mungkin Bapak itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Bila dalam penyampaian kata-kata saya tidak berkenan Bapak, secara pribadi saya Daniel dengan semua pendukung Bapak Christian dan Bapak Kusmanto, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat sore. Pemilihan tahap pertama kita sudah lalui. Pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten. Itu kita sudah lalui dengan sukses dan tinggal pelantikan terakhir itu tanggal 20 Oktober presiden. Ya. Lalu tahap kedua yang menjadi tanggung jawab atau pekerjaan rumah dari seluruh warga negara Indonesia dari Merauke sampai Sabang adalah memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati, wakil bupati, dan bagi mereka yang berstatus wali kota dan wakil wali kota itu juga dalam tanggal 27 November ya akan melaksanakan pemilihan serentak tahap kedua. Karena tahap pertama kita sudah lalui. Ini sekarang tahap kedua yang kita mau lakukan gitu. Iya, jadi paket yang kita jalankan itu adalah paket gubernur, bupati, gubernur, wakil gubernur, dan itu bupati dan wakil bupati satu paket. Itu vertikal dan didukung oleh partainya Bapak Presiden. Jadi paket ini adalah paket yang berada di bawah naungan dukungan Bapak Presiden. Itu Gerindra. Ya, baik Darius Jowilom GFC dengan Gesakelo dan Christian David Taringan GFC dengan Kusmanto itu mendapat dukungan dari partai yang sama, partainya Pak Prabowo. Jadi kita ada kewajiban untuk coba mengamankan apa yang menjadi rekomendasi ya dari Bapak Prabowo selaku Ketua DPP Partai Gerindra. Yang kedua Golkar, dan yang ketiga itu adalah kita ada berpisah di PKS. PKS itu provinsinya mereka dukung itu Apollo, kabupatennya mereka ya dukung ini pasangan Kris dengan Kusmanto. Begitu juga Demokrat. Demokrat mereka dukung Demokrat dukung provinsi dan kabupatennya lain. Ya, termasuk Perindo. Perindo kabupatennya dukung ini, provinsinya lain gitu. Jadi ini yang menjadi sebuah
apa gitu, yang akan membingungkan para pendukung di bawah ketika provinsi dukung yang lain, kabupaten dukung yang lain, dan bagaimana mereka kalau partai anggota-anggota yang militannya atau lain kan ceritanya. Kita sekarang bicara tentang permintaan tadi soal tenda gitu ya. Tidak tahu tenda yang mau dibantu itu berapa banyak, kita juga nggak tahu. Terop. Ya kalau cuma tenda aja kan orang cuma satu tenda kasih aja gitu. Tapi apakah itu mewakili kebutuhan real yang dihadapi oleh masyarakat? Ya, itu kan mesti jelas angkanya berapa gitu. Misalnya 4 buah tenda. Saya udah jalan ke beberapa daerah, semua kuda lumping. Sampai di Yakibau Raya, saya udah kasih 20 juta. Terus Bapak itu ngomong, 20 juta ini. Ya Bapak kan minta bantuan. Bapak kan sadar bahwa Bapak minta bantuan untuk kuda lumping. Setelah dikasih 20 juta masih ngomel lagi, bilang 20 juta mau bikin apa? Itu kan gimana? Ya Bapak yang salah kok. Bapak minta bantuan gitu. Ya. Ini kadang-kadang judul ini kan juga bisa menjebak kita gitu. Kalau judulnya kan kita tidak rapikan benar gitu ya. Ya. Satu paket kuda lumping itu harganya piro? Yang saya tanya harga satu paket kuda lumping harganya berapa? Harga paketnya itu kan kita kan belum tahu masalah harganya, belum tahu. Karena tanya dulu di. Ya, saudara, dengan demikian apa yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama pernyataan atau penyampaian dari Dr. Andus Johannes Kulbagepse kepada masyarakat trans. Seperti apa yang tadi kita sudah dengar, itulah harapan dan komitmen dari seorang Dr. Andus Johannes Kulbagepse kepada masyarakat yang membutuhkannya. Demikian saudara, itu yang perlu saya dapat sampaikan. Saya Urbanus akan kembali di statement-statement berikut.